Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi 'allamal Qur'an. Khalaqal insana 'allamahul bayan. وفضل حبيبه على الرسل بإنزال القرآن وكرم أمته على سائر الأمم بتلاوة القرآن والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيعنا وقرة أعيننا وطبيب قلوبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه بعدد أسرار القرآن أما بعد. Pemirsa Kalam Ramadan di lingkungan Pondok Pesantren Al-Mawardi yang saya hormati dan saya banggakan, kita sekarang sudah memasuki fase yang ketiga di dalam menjalani kegiatan serangkaian ibadah puasa bulan Ramadan, yaitu sudah berada pada fase yang ketiga, terurut dari tanggal 1 sampai tanggal 10 adalah masuk fase yang pertama, tanggal 11 sampai 20 adalah masuk fase yang kedua, dari 21 sampai 30 maka fase ini adalah fase yang ketiga. Di dalam suatu keterangan bahwasanya Al-Qur'anul Karim diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala menurut sebagian ulama pada tanggal 17 bulan Ramadan, dan di riwayat yang lain sebagaimana di dalam Al-Quran, yaitu inna anzalnahu fi lailatul qadr, bahwasanya Al-Quran itu diturunkan tepat pada malam Lailatul Qadar. Sedangkan Lailatul Qadar itu tidak ada yang tahu kepastiannya tanggal berapa dan malam apa. Namun sebagian ulama memberikan ancar-ancar kisaran tanggal ganjil pada fase yang ketiga ini, dan termasuk tanggal 17 itu di bulan Ramadan. Maka saya sekarang sedikit akan membahas atau berbicara terkait dengan pembahasan Al-Quran. Al-Quran itu sendiri secara arti, secara istilah adalah kalamullahil munazzalu ala sayyidina Muhammadin biwasitati Jibril alaihissalam al-mujizul manqulu al-mutawatiru al-manqulu bitawaturih al-muta'abbadu bitilawatihi. Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril alaihissalam. Jadi Al-Quran itu yang sebelumnya itu dokumentasinya ada di Lauh Mahfuz, maka diturunkan oleh Allah SWT kepada baginda Nabi Muhammad SAW, yaitu di alam dunia,
maka harus dengan melalui perantara. Karena apa? Yang namanya kalam Allah itu laisat biharfin wala sautin wala suratin. Tidak ada ungkapan, tidak ada redaksi, tidak ada bentuk, dan tidak ada huruf. Sehingga tidak bisa disentuh, tidak bisa diraba, tidak bisa dicerna, tidak bisa ditangkap melalui indera manusia, indera kita. Maka bagaimana Al-Quran ini bisa turun, bisa sampai kepada baginda Nabi Muhammad SAW? Maka Allah menurunkan atau menugaskan yang namanya malaikat. Sedangkan malaikat yang mempunyai wewenang atau yang bertugas, mempunyai tugas dan fungsi menjalankan, mentransfer Al-Quran ini adalah malaikat Jibril. Sehingga yang namanya malaikat itu bisa memungkinkan berinteraksi dengan manusia. Karena apa? Malaikat bisa menjelma, bisa berubah bentuk, berubah wujud, menyesuaikan dengan lingkungan, atau beradaptasi, bisa saja. Karena malaikat itu ciptaannya terdiri dari nur. Jadi dengan demikian malaikat Jibril ini bisa membawa wahyu, menyampaikan wahyu, mentransfer wahyu kepada baginda Nabi Muhammad, sehingga Nabi Muhammad dengan mudah bisa menangkap, bisa menerima dari wahyu itu, dari kalam Allah itu. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, namun turunnya Al-Qur'an ini bitawatur, secara berangsur-angsur, bukan sekaligus dari juz 1 sampai 30. Sehingga Al-Quran, mushaf yang ada sekarang ini adalah kreasi atau setelah modifikasi oleh para ulama atau di kalangan sahabat. Yang dikenal dulu di masa modifikasi ini, di masa kekhalifahan Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu an. Dan permulaannya itu mulai menggali atau membuka gagasan itu di masa baginda Sayyidina Umar bin Khattab. Namun secara resmi maka kodifikasi ini terjadi pada kepemimpinan atau kekhalifahan baginda Utsman bin Affan radhiyallahu an. Hadirin yang berbahagia, tidak perlu banyak mengupas terkait dengan sejarah kodifikasi maupun asal-muasal Al-Quran. Yang terpenting kita selaku umat Islam yang sedang menjalankan ibadah puasa, maka oleh baginda Nabi Muhammad SAW dianjurkan untuk memperbanyak membaca Al-Quran di bulan puasa. Karena hikmahnya banyak, keutamaannya banyak, faedahnya banyak. Selain itu bisa mengurangi angka atau kegiatan-kegiatan dan tindakan-tindakan yang negatif atau yang tidak ada faedahnya. Sehingga dengan mengisi, membaca, memperbanyak bacaan Al-Quran ini merupakan tambahan nilai pahala atau menjadi ibadah. Sebagaimana di dalam ta'rif tadi, al-muta'abbadu bitilawatihi. Al-Quran ini bisa menjadi sebuah ibadah bagi orang yang membacanya, apalagi dibaca di dalam bulan suci Ramadan. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, namun ada tata cara
atau hayat atau fadilah dalam membaca Al-Quranul Karim untuk lebih memperbanyak atau meningkatnya pahala ibadah bacaan Al-Quran itu sendiri. Di antaranya mengikuti tata cara yang telah ditunjukkan atau dituntun oleh baginda Nabi atau oleh para ulama. Saya di sini akan berbagi juga informasi karena yang sering saya temukan di lapangan, orang membaca Al-Quran, setelah membaca Al-Quran itu ditutup dengan ucapan Shadaqallahul Azim. Apakah itu benar? Dan apakah semua akhir ayat itu diakhiri dengan penutupan lafaz Shadaqallahul Azim? Maka saya ini akan membuka keterangan yang berada di dalam kitab Tafsir As-Sawi juz 4. Di dalam surah Al-Mulk atau Tabarak, di akhir surah At-Tabarak itu sebaiknya tidak ditutup dengan lafaz Shadaqallahul Azim, saudara. Karena apa? Nanti akan menjadi satu kesatuan di dalam memberikan pemahaman arti dengan redaksinya ayat atau konteks ayat itu. Dari ayat dimaksud yang saya di sini akan saya bacakan di akhir surah Al-Mulk, surah Tabarak. Surah Tabarak itu A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Akhirnya ya, saya sini tadi sudah kasih tanda. Qul huwa rahmanu amanna bihi wa alaihi tawakkalna fasata'lamuna man huwa fi dhalalim mubin. Qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghawran faman ya'tikum bima'in ma'in. Nah, di sini tidak usah ditutup dengan Shadaqallahul Azim. Karena konteks dari redaksi ayat ini, pembahasan ini pernyataan dari firman Allah Subhanahu wa taala berfirman di sini, Qul ara'aytum, wallahu a'lam bimuradihi. Qul ara'aytum, katakanlah Muhammad, ara'aytum, apakah kalian melihat, in asbaha ma'ukum wawron, jikalau air kalian di permukaan bumi ini sudah mengering atau kehabisan air, misalnya pada musim kemarau, atau tidak berjalan seperti biasanya yang seharusnya ada, ternyata airnya kekurangan, kehabisan. Jika terjadi seperti itu, sudah krisis
air di seluruh penjuru atau permukaan bumi, maka siapa lagi, kata Allah, famay ya'tikum bima'im ma'in, maka siapakah kira-kira yang mampu mendatangkan air. Nah, seperti itu. Siapa? Kalau di seluruh penjuru belahan dunia sudah mengering yang namanya air, karena air ini merupakan satu kebutuhan utama untuk kepentingan hidup manusia. Kalau air ini sudah lenyap, sirna, habis, krisis, kering, semuanya di belahan dunia sudah tidak ditemukan lagi yang namanya air, maka tentu saja atau secara otomatis manusia itu juga mendapatkan efek atau akibat atau imbas dari air itu, sehingga mati yang namanya makhluk yang ada di permukaan bumi ini. Sehingga ayat ini berakhiran dengan famay ya'tikum bima'im ma'in, maka siapa lagi? Siapa kira-kira yang mampu mendatangkan air untuk memulihkan atau membasahi permukaan bumi ini? Maka jawabannya bukan sadaqallahul azim. Ini kan akhir ayat sudah. Famay ya'tikum bima'im ma'in. Kalau cocoknya secara irama, maka ini sodokol, tapi ini tidak relevan, tidak cocok, tidak sesuai dengan konteks. Yang sesuai dengan konteksnya adalah Allahu Rabbul Alamin. Jadi tutup dengan bacaan Allahu Rabbul Alamin. Di sini di dalam kitab ini, kitab Tafsir Sawi, dijelaskan wa yustahabbu an yaqula al-qari wa aqiba ma'in Allahu Rabbul Alamin kama warada bil hadis. Wa yustahabbu, dan disunnahkan, mustahab ini, ayyaqula al-qari'u, agar supaya si pembaca Al-Quran itu membaca aqiba ma'in, mengiringi atau menyertai lafal ma'in di akhir surah Al-Mulk ini dengan Allahu Rabbul Alamin. Lafal Allahu Rabbul Alamin sesuai dengan hadis. Ini ada hadisnya. Kita cari tahu di dalam kitab hadis atau ulumul hadis untuk lebih detailnya. Maka sekali lagi saya coba menutup dengan bacaan ayat ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ara'aytum in ahlakani Allahu wa man ma'iya aw rahimana faman yujirul kafirina min azabin alim. Qul huwa ar-rahmanu amanna bihi wa alayhi tawakkalna fasata'lamuna man huwa fi dhalalim mubin. Qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghauran faman ya'tikum bima'in ma'in.
Allahu Rabbul Alamin. Lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.